Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun himmatuhu fi talabil ilmi 'aliyatan fala yaktafi bi qalilil ilmi ma'a imkani kasirih. Wal takun lan becik ono opo himmatuhu sejone muta'allim fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu iku aliyatan kang luhur. Fala yaktafi moko ora kena ngalap cukup sapa muta'allim bi qalilil ilmi kelawan kithike ilmu. Bi qalilil ilmi kelawan kithike ilmu ma'a imkani kasirihi ing dalem sertane kongange ake al ilmi. Ing dalem sertane kongange ake al ilmi. Wala yakna'u lan ora kena nerima sapa muta'allim min irsil anbiya'i sangking warisane para nabi. Sangking warisane para nabi biyasirin kelawan kidik. Kalau di kitab aslinya yaitu biyasirihi, sama dengan di atas kasirihi itu. Biyasirihi kelawan kidie irsil anbiya. Jadi seorang santri dalam mencari ilmu itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Kudu ndik cita-cita seluhur. Sedeti santri nikah jek sampai korokun ndik cita-cita sepenting bisa ngimamin tahlil, sepenting bisa dadi khotib, sepenting bisa dadi imam, sepenting bisa mimpin dalam ngurusin sholawat dan lain-lain. Santri nikah tojuna harus lebih daripada itu. Makanya dalam kitab ta'lim muta'allim di samping tojuna santri nikah nyari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, maka juga di situ tojunah menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dalam artian santri nikah mau ndak mau harus mengajarkan ilmunya. Mentandi santri kadina apa? Minimal kangkui keluarga natibi. Minimal kangkui keluarganya sendiri. Jek sampai santri itu nanti menganggap cukup dengan sedikit ilmu, padahal dirinya itu punya kesempatan besar untuk mengambil banyak ilmu. Artinya karena abek dikemampu alias imkan, punya kesempatan besar, punya kelonggaran waktu, dan punya kemampuan untuk memperbanyak ilmu, maka jangan menganggap sesuatu yang sedikit dari ilmu itu sudah cukup baginya.
bahasa kembangan nikah cek sampai panjenengan nikah aromasa puas dengan penghasilan sampean sekarang. Cek sampai sampean merasa sudah cukup dengan apa yang kamu dapat sekarang. Lah nikah makna daripada himmatul aliyah, cita-cita yang luhur. Poteki sarah, apa cita-cita sampean? Ingin seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Rekan teki minimal keker dekik ke mujtahid tarjih. Seperti siapa? Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami keker, Imam Romli Shogir, Imam As-Subuki dan lain-lain. Lah itu kan mesti pencapaian paling akhir itu sangat tinggi karena cita-cita yang begitu tinggi. Ada satu contoh yang sangat sederhana. Ketika panjenengan nikah beriin kakanan sesanget sae, ben kakanan itu porsinya cukup dimakan sampean sampai habis. Anggap sepereng lah. Dan itu nyaman, makanan favorit sampean. Rakera sampean meneberiin nasi atau makanan apapun yang sudah jadi favorit sampean dalam takaran yang bisa dihabiskan oleh sampean. Apakah kemudian sampean mengambil hanya 1-2 sendok? Pertanyaannya. Maka jawabannya setuju pasti sepakat. Semua yang tersisa, semua yang ada itu pasti akan dihabiskan hingga tidak ada sisanya, walaupun sedikit. Sebuah hal yang sangat istimewa kanggo sampean. Pada kelaban ilmu nikah kana. Men sampean dalam bektoh nikah. Dalam setiap saat itu memungkinkan nambah ilmu, maka tambahin ilmu. Sampai dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu nikah merupakan harta yang hilang dari seluruh orang-orang yang beriman. Artinya siapapun yang menemukan harta tersebut dari manapun dan dari siapapun, maka dia berhak untuk memilikinya. Ilmu nikah potensi kita dapatkan bukan hanya lewat pendidikan, lewat buku, lewat dari kalamul ulama. Banyak ilmu nikah jalannya. Men pancen abe nikah katakan di luar jam pendidikan mendapatkan ilmu baik dari kehidupan atau dari tragedi atau dari kejadian atau dari kenikmatan, maka kita ambil ilmu itu aja sih kocak kesempatan untuk memperbanyak waktu, kemudian jangan disia-siakan, harus kita ambil. Kemudian ada satu kaidah dan ini dalam bentuk syiiran, wa man takunil alya'u himmata nafsi, siapapun yang menjadikan kemuliaan sebagai cita-cita dalam hidupnya, fakullul ladzi yalqahu fiha muhabbabu, maka setiap apapun yang ia hadapi mesti terasa menyenangkan baginya. Setiap apapun yang ia hadapi itu paling dicintai oleh dirinya, sangat dicintai oleh dirinya. Men pancen kemuliaan nikah dadi cita-cita. Bahasa gampang aja nikah. Jika nisbat ke santreh, dalam proses ngasil lagi cita-cita, itu kan mestinya menghadapi banyak rintangan, kan? Le rintangan nikah kanggo orang sepancen ongguan dalam mewujudkan cita-cita tersebut mesti dianggap satu hal yang menyenangkan. Contoh sederhananya, nak kana MI separak lulus kelas 6.
ketika sampean ingin menghadapi ujian nasional, itu sampean bahagia di hati atau sedih karena akan lulus? Coba. Mesti sampean itu bahagia. Dan walaupun itu berupa ujian, mesti akan kamu ikuti. Karena apa? Tojuna sampean BDMI sekiran kerdepa ke MTS. Lenak kanak santri dalam nyari ilmu ada. Umpama tojuna deki orang semulja di ilmu nateki, maka setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu terasa menyenangkan baginya. Karena begitu tinggi himmahnya. Beri hafalan ben guru, maka dia akan menikmati prosesnya. Wah, ini jalannya agar kami bisa nyampe pada cita-cita. Lebih temen sampean cita-citanya cetek yang kelihatan lah. Tajitan sepenting bisa baca Yasin. Esoro maknain kitab abulet. Tajitan sepenting bisa ngaji Quran. Esoro hafalan apa? Dia jangan kok lemaring kok lepenter. Sambian ki MTS pun bisa ngaji, aroma masa cukup ilmu pun. Apa? Cita-citanya hanya setinggi itu. Faham ki? Merasa sudah tercapai. Nika urusan ilmu panjang kudu teki. Man urusan dunia maklum sambian itu lebih baik rendah. Engkau man alaku saareh. Ya pokok oleh kebaingakan nika pun asyukur. Montak dulu oleh santos maka engkau tak sukses. Ya tak gelem syukur. Itu masalah dunia. Tapi masalah ilmu coba ada. Ilmu tak terledepak ke apa sih kegarap. Sampai tak boleh ambu, tak boleh patah semangat. Wala yakna'u min irsil anbiya'i biyasir. Dan jangan sampai kamu itu qanaah menerima bagian sedikit daripada warisan para nabi. Apa warisan para nabi? Yaitu ilmu. Mun pancen sampean itu bisa ngambil banyak, jangan ngalak sekoni. Karena itu warisan mulia, ilmu nih kan. Makanya sampai dikatakan dalam taklim kasa, insyaallah nika banyak saya hafal insyaallah ki. Karena taklim walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam. Saya tidak pernah mendapati satu aib yang lebih parah dibandingkan aibnya orang yang mampu menyempurnakan tapi dia memilih untuk mundur, memilih untuk berhenti. Hakikatnya dia mampu lulus tapi sebelum lulus boyong kada. Sebenarnya dia mampu untuk bisa baca kitab tapi memilih untuk mundur. Kan banyak karena itu punya kemampuan tapi dirinya tidak mau tahu. Nah ini masalah terbesarnya ada pada sampean sendiri. Beda karena yang memang kemampuan akalnya itu rendah tapi pengetahuan raja bisa ungu kana. Contoh misalkan beda karena sedari lahir suaran tak pati saya. Karena letak pati saya pas-pasan suaran, akhirnya ikut kursus kiroat, kursus nyanyi, dangdutan, telepon raja, pendenan suara, nekeding akhirnya nyaman. Kemampuan pas-pasan tapi didorong dengan semangat yang besar akan menjadi besar. Tapi yang sangat disayangkan bedenak anak mampu tapi tak mau maju. Itulah yang sangat disayangkan. Kalau dipaksa dia bisa, mesti bisa. Tapi dia memilih, jangan sekarang, kapan-kapan saja. Sampai pada akhirnya tak ada tiba-apa. Masalah ini bukan masalah sekali ini saja. Dan bukan masalah yang ada pada saat ini saja. Tapi dari zaman dimin. Kaulah ribarin nikah sempat berdiskusi jagongan sareng cakanca alumni.
Apa kesimpulannya? Dalam jagongan itu. Karena ternyata bener cerdas ternyata ya. Tapi lambek mata atau juara neng kelas. Ya karena pancen sekes bisa. Bajen guru nerangake. Lah toro lah. Maka tak paham ya tak rugi. Lah, itu kan mampu kita tapi tidak mau, gitu kan? Lah gulen di kanca gulen iki men masalah tong-tongan. PC masalah ini itu pointer kepi. Tapi ketika di sekolah jarang juara, bukan karena tidak mampu, tapi memilih untuk menyerah. Kemampuan itu ada. Lah makin panjenengan berada di kubu mana? Kubu pertama orang yang tidak mampu memang, tapi usaha betul untuk mampu. Atau kubu kedua, kamu itu mampu tapi tidak mau mampu. Tidak mau bisa. Men sampean bedenang kubu saya kedua, rogi negara. Ongkuan rogi. Maka tanyakin kena TK rogi kena. Longkuan. Coba empian kenangan. Genik sekunik. Berapa banyak kancah-kancah gula benbian mungkin yang kita lihat kemampuannya biasa-biasa, sedang kadang hanya ingin bisa sampai keluar daerah, berdesek les, berdesek kursus, ada yang begini sampai rela bayar sekian, mak liabek bisa. Sementara kita yang setiap hari dididik, ya, diberi pelajaran, diajari agar bisa, kita leyeh-leyeh, santai saja lah. Cek kerogun ngari, maka tak tahu, tak rogi kok. Itu kan rogi sarah. Gini panten. Gula mereng ceretan ring orang sepodimin. Ring sepodimin nih kemen sekolah. Kak ruah karena letak di sepatu. Tongkol lah, kolen tongkol karo gebay sandal kan. Ambian menoning. Ketika ajalan du peduk mungkin karena panas, sandal itu kolen tongkol hanya bermodal itu makle soko tak kepanasan. Jangan aja. Kalau di sini wakilan cerita, aku tak oning karena aku kita layar depan dia. Kanton ini kan sekolah ke gentong lah, jalan soko kasa. Sumber gentong. Aja reng lambek kana. Bengeteror aja senajan ambek pas-pasan. Santre mangken. Katin apa? Biaya atau sameker. HP satu pun tidak ada yang tidak punya. Menunjukkan semua santri mangken ini kekisoki. Oke kan? Tapi miskin semangat, miskin tekun, miskin istiqomah, miskin cita-cita. Berapa ruginya kita? Betapa ruginya kita dengan fasilitas yang memadai, tapi abek saya tak kencang. Dan ini kelihatan. Wala yuakhiruh lan ora kena ngakhiraken sapa muta'allim. Wala yuakhiru lan ora kena ngakhiraken sapa muta'allim tahsila faidatin ing ngasilaken faidah. Tamakkanah kang kongang sapa muta'allim minha sangking tahsil atau minha sangking faidah. Fa inna litakhiri krono satuhune iku kaduwe ngakhiraken atau nunda sama afatin ono piro-piro ponco boyo. Afatin ono piro-piro ponco boyo wali annahu lan krono setuhune muta'allim iku ida hassolaha ing dalem nalikane ngasilaken sapa muta'allim ing faidah ing dalem nalikane ngasilaken sapa muta'allim ing faidah fi zamani ing dalem mangsa al hadiri kang hadir hassalah moko ngasilaken sapa muta'allim
fisani ing dalam zaman kang kapindo, fisani ing dalam zaman kang kapindo, ghairoha ing saliyane faidah, ghairoha ing saliyane faidah. Seorang santri itu jangan sampai menunda-nunda waktu untuk menghasilkan faidatul ilmi. Ketika sudah memiliki kesempatan, maka lakukan. Ketika ada lowongan waktu, waktu yang longgar, maka kita jarah, kita ambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan banyak ilmu. Santrih man open masalah bukto kana regula ngubele ongku gambian ni benika kengaen sampai kiamat kengaen ongku man pian nika open ka bukto ben ngangkep bukto nika penting banget, maka semulir sang kesambian ongguan. Saya contohkan Mila lah, Mila ada Idris orang tanda ya ki. Saabi tentar ke kama Pronojiwo, oro-oro ombo men, coba. Saabi desa, PP pulang plus perginya, pergi plus pulangnya, Arya mentelaten Mila nih, kamu mesti mikir. Umpama berapa jam ke sana? Berangkatnya toh. Tak usah buang-buang ke Sirian nih, langsung. 1 jam. 1 jam nih kemen kebai mutola'ah, mesti oleh ilmu. Ada nyaman open ke bekto. Memperhatikan kesempatan walaupun itu sedikit. Ada open nyaman. Ekuna akiongku bekto sekuni. Epekir ben pulangnya, baliknya ke pondok. 1 jam. Keng yakin tak kira 1 jam gula. Men mole biasanya kan ki buam-buan, niki kan. Kadang ambu nang lun-alun pasirian. Polar ya. Ambu nang jembatan laut ni. Anggaplah 3 jam lah sini ke pon. Rantah sampai depan ke Compok, dari Compok sampai kantor 3 jam, 6 jam kan. Ada kan kui santri se open nongku mesti mikir. Saabit perjalanan pulang dan pergi. Itu kalau kami gunakan untuk mengambil banyak ilmu, mesti banyak dapatnya. Ini keman santri saya open. Lebih berhubung tak open. Bekto ngaji kitab tedung. Cuma tak open. Bekto sekolah agak aja. Mungkin apa? Bekto namadin pengomongan. Nyaman tak open, bukto tak tutak, posa, manfaatnya sekuni cara. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, atau bahkan ada madorotnya, rasanan. Ngaji kitab rasanan. Sekolah gibah bakun. Kemudian apa nyaman? Madin, rasanan boleh. Beni open nyaman terapas ke bekto. Aduh, nika kana toro omku, apa kok ide saya berikan tu nika? Nika bukan untuk umpianto. Maka saya ngocak daripada bekto saat julen, saabit sehari semalam itu banyak. Mana kebaimu tola'ah, kebain terus Quran. Itu sampai alim omku. Cek danunda bekto, cek sampai ndik tujuan nanti. Tingleria nanti tingleria aja segerain sampai depan. Fa inna littakhir dalam mengakhirkan waktu atau menunda-nunda waktu itu ada banyak malapetaka di sana atau madorot atau risiko. Alasan nomor 2 wali annahu idza hassalaha fi zamanil hadir. Ketika santri nikah menghasilkan ilmu di zaman hal, berarti zaman yang pada saat itu, maka di zaman berikutnya yakni zaman yang kedua dia akan mendapatkan ilmu yang lain.
Are cara berpikir orang se open. Lemon kok bejen ngaji kitab ngedi ngakiongku. Tinggal turun ngaji kitab misalkan kebaik apalan. Kan ada dua keuntungan saya. Di waktu ngaji kitab dapat ilmu. Setelah ngaji kitab dapat hafalan ilmu. Are orang se open. Man seta open jangan gelar lah. Bejen ngaji kitab agibah. Bejen turun di kitab agibah dapat dua kerugian gitu ke. Jadi kekana wa yaghtanimu waqta faraghihi wa nasyatihi wa zamana afiyatihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.